Nah, sebelum stand up lu Sekolah. Hah? Sekolah. Ini gue belum kelar nih pertanyaan ini rese banget ya. Buka aja lah. Kacau juga sih. Berarti swimming juga bawaan lahir ya? Bawaan lahir kan? cuman nggak termasuk disabilitas. Kan ngeselin ya. Oke. Bentar ya untuk Ini gue mau masuk tapi gue agak takut ya. Awal mau kuliah itu mau ngambil musik. Oh nggak cocok udah ini aja transfusi aja udah. Ya udah transfusi aja. Bagus sama transfusi ya. Transfusi aja udah. Setuju gue. Kali ini gue setuju sama Reno ya. Oke udah yang itu aja. Karena memang dibilang keterbatasan enggak. Masih normal gitu. Iya. Jalan masih bisa. Secara Aktivitas tangan masih lengkap. Iya. Kegiatan teknisnya. Paling nggak bisa siul doang. Itu kelemahannya. Tapi lama-lama lu yang gue pukul loh. Lu yang ngomong gue yang linu anjing. Gak bisa siul kan otak gue jadi ngebayangin ya. Susah sih. Tetap harus disuruh podcast. Mentah nih kopinya. Ya, Caprukar. Akar rumput, bro. Taruh sebelum ke Davi. Kenapa pakai stand mic lu? Iya. Nggak ada clip on, kan bisa dipegang. Kenapa pakai stand mic? Ini ya. Karena bintang tamunya vokalis. Enggak, lu goblok aja lu podcast. Lu siapin. Enggak ada mic kadang-kadang ya. Enggak gua. Tapi enggak soalnya bintang tamu yang sebelumnya pembalap motor lu nggak megang knalpot, nggak megang stand. Kenapa bagian vokalis lu pakai stand mic tol? Karena vokalis. Ya kan ada Davi. Ada Davi dong. Ada Davi dong. Biar kelihatan gua juga vokalis, Mang. Iya. Anakmu mulai dewasa. Lu nggak malu nih kelakuan lu kayak gitu, nggak malu. Tepuk tangan sekali loh, Davi Suming. Tapi biasanya emang pakai kacamata, Mas. Hah? Biasanya. Dia mah pakai apa? Dia masuk ke hati dia. Ini aja gue lagi jijik liat mukanya kumis dicukur, jenggot dicukur. Oh biasanya ada jenggot. Biasanya ada. Hari ini aja nih. Udah putih semuanya. Ada. Pi sehat, Pi. Sehat, Mas, alhamdulillah. Ya, udah kan udah datang kan, udah balik ngapain? Sehat kan. Ya udah sehat mau ngapain lagi? Ngapain lagi coba? Kalau nggak sehat saya nggak kesini, Mas. Davi Sumbing, seorang musisi yang kurang ajar. Bener. Musisinya, Mas. Pulang berenang. Musisi dia sekarang. Pulang berenang. Kenapa emang? Ini celana. Enggak gitu dong, enggak gitu. Enggak karena pakai celana pendek. Enggak gimana sih logika lu anjing? Enggak ada orang anjing keselain. Enggak karena pakai celana pendek terus dia pulang berenang, Bro. Pulang maraton juga bisa. Iya. Pulang jogging. Pulang jogging bisa. Jogging. Ya itu. Lari. Ya bagus. Ini mulai bikin emosi nih. Baru juga berapa detik lu, Pi. Lu langsung ya. Iya. Proses berdamai lu gimana, Pi? Hah? Proses berdamai lu. Iya. Lu kayaknya diledek, dibecandain fisik apa segala macam pasti kan ya, ngalamin kan? Sampai sekarang masih kan? Masih kan? Dan lu berdamainya gimana? Proses berdamai? Mas, mulai stand up bahas sumbing. Oh dari stand up. Stand up. Tapi awalnya stand up nggak ngebahas sumbing, masih malu. Masih malu-malu. Masih denial tuh, masih nggak terima dengan keadaan sumbing lu. Iya, dulu aku nggak tahu kalau ini sumbing. Hah? Gimana? Tahunya cacat aja gitu. Oh, tahunya beda aja. Iya. Aku tahu itu dulu tuh kapan nih? Pokoknya baru tahu ini tuh istilahnya sumbing yang maksudnya benar-benar sumbing ya. Itu waktu stand up. Oh ini sumbing namanya gitu. Kalau dulu ya udah stand kayak kita punya rambut lah, punya rambut. Ya udah gitu doang. Diceng-cengin ya malu. Kalau dicengin malu? Pernah marah lo? Nangis. Oh, mentok dinangis. Bukan yang anjing selera lu pukul gitu. Enggak, aku penakut dulu, Mas. Oke. Penakut. Nah, pas stand up, awal-awal stand up nggak ngebahas sumbing, malu. Sampai aku pindah ke Solo. Solo. Kan aku stand up di Kalimantan. Belum banyak senior gitu, maksudnya. Ya, lo kata pertama di stand up. Udah 2014. Oh, berarti maksudnya udah ada tapi? Udah ada komunitasnya, udah generasi ketiga, keempat. Nah, sebelum stand up lu sekolah. Ini
Gue belum kelar nih. Pukul rese banget nih. Pukul aja lah. Tuh juga nih. Iya gue tahu sekolah, makanya lu bikin lagu. Gak ada hubungannya. Oh gak ada hubungannya. Iya kan udah sekolah nih. Habis sekolah udah kan lulus tuh. Nah lu sebelum stand up lu kuliah dulu atau kerja lu kuliah dulu atau di mana gitu. Sempat kuliah? Kuliah di Solo. Oh, di Solo tuh lu kuliah tuh. Oh, di Solo bukan di universitas di kuliahnya. Lu yang tolol. Di Solo ada universitas, dia kuliah. Panjang. Iya. Di Solo kuliah. Saya persingkat aja supaya kalau dijelasin kan nanti takutnya nggak paham kan. Masalahnya nambah lagi. Iya, benar. Singkatin aja gitu. Jarang-jarang ada bintang tamu jadi penengah, jarang-jarang nih. Biasanya emang ikutan. Ikut aja lu. Gara-gara lu kuliah di Solo. Kuliah di Solo. Jurusan? Transfusi darah. Transfusi darah. Emang jurusannya tadi sempat ngobrol tuh. Enggak, maksudnya bukan kedokteran tuh? Bukan, itu tuh pecahannya dari analis. Dulu tuh analis kerjanya di situ, maksudnya ngerangkep itu. Enggak, gini kan yang gua tahu nih kalau misalnya sekolah kalau saya ngomong jadi potong-potong. Sorry. Saya ya maksud saya kan lebok sih ya. Lebok. Gue senang. Sering-sering undang bintang tamu kayak gini ya. Terusin, udah. Ya udah mau motong apa tadi? Enggak jadi. Taruh gue nanya. Lu pernah gak kepikiran ini di otak lu ke transfusi kalau jurusannya transfusi darah? Enggak, yang kedokteran dong. Iya, yang gua tahu kan ada perawat, kedokteran. Kalau perawat kan ada kedokteran kebidanan itu ada. Analis. Transfusi darah. Maksudnya gimana? Lu ngumpulin nyamuk maksudnya gimana sih? Gini deh. Mas kalau ke PMI mintanya ke siapa? Ke Bank Darah. Nah, itu. Itu. Lu nggak dijelasin. Tadi mau dijelasin lu potong. Iya. Makanya. Tat. Gini. Berarti transfusi darah itu bidangnya kesehatan atau bukan? Kesehatan, nakes masuknya. Apa? Nakes. Oh, nakes, tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan. Tapi beda sama dokter. Beda. Oh gitu. Baru tahu gua. Tapi emang jadi lu cuma tugasnya berarti lu cuma transfusi dong. Misalnya ngambil darah. Iya, satu. Terus sebenarnya tugas saya itu cuma uji silang serasi. Jadi nyocokin darah mas sama darah mas dicocokin. Oh nih bagus, bisa nih dibuat transfusi. Ya udah gitu doang dari itu. Jadi nusuk itu urusan perawat. Oh lu yang memastikan misalnya ada si fulan butuh darah, golongan darahnya O nih misalnya. Dites darah dia, diambil darahnya kan, sampel. Bukan sampel. Emang udah yang saya kerjakan tuh udah bentuk kantong. Iya nggak maksudnya, sudah kantong. Itu kan ini bicaranya kerjanya di mana dulu, rumah sakit atau PMI, karena beda. Kalau di rumah sakit? Kalau di rumah sakit kita nerimanya dalam bentuk kantong udah. Udah kantong. Nah si kantong itu lo apain? Si kantong itu sedot apa? Enggak. Kan nggak sirup. Kantong itu ada selangnya kan. Nah selangnya itu sebelum dia disil, dibagi beberapa bagian. Jadi, nah kita dapat sampelnya dari selang itu yang udah disil. Jadi kita cuma dapat segini. Nah dari segini itu yang kita uji silang serasi. Memang setahu gue kan transfusi darah kan nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh asal sama ketemu aja belum tentu bisa tuh. Nah berarti ada juga yang misalnya tugas lu nih ada donor darah gitu. Nah lu juga ada juga di situ, misalnya lu ditugasin di situ, lu bisa juga gitu. Bisa juga. Melakukan transfusinya, maksudnya ngambil darah. Ngambil darahnya bisa juga, cuma sebenarnya itu tugasnya perawat. Perawat bukan lo. Iya. Cuman lo diajarin untuk itu. Diajarin. Soalnya kemarin terakhir Renol kan butuh darah. Lu nggak usah dia main tangan disedot. Nggak gitu gue bilang no. Nggak gitu konsepnya. Nggak, gue kurang darah sih. Iya tapi nggak disedot. Maksudnya dia gitu. Banyakan ngobak. Oh jadi gitu. Oke. Tapi lu ada di dalam lingkar dunia kesehatan ya? Maksudnya di dunia kedokteran termasuk. Nakes lah pokoknya apapun itu. Korelasinya sama stand up komedi apa? Itu dulu. Nah itu apa? Iya, belum menjawab. Nah, ayo silakan menjawab. Itu dulu aku ceritanya gini mas. Awal mau kuliah itu mau ngambil
musik. Oh nggak cocok udah ini aja transfusi aja udah. Ya udah transfusi aja. Bagus transfusi ya. Transfusi aja udah. Setuju gua. Kali ini gue setuju sama Renal ya. Oke udah yang itu aja. Mas dulu musik. Musik. Gagal. Gue gagal. Lu tadinya mau musik? Maunya musik diisi. Isi mana? Isi solo. Isi suara harakat tuh. Mau ngambil itu, ngomonglah ke bapak. Pak, tapi mau ngambil ini. Mau ngambil jurusan musik, seni musik diisi. Alah, mau jadi apa nanti? Gitu jawabannya. Kayak udah. Mau jadi apa? Oh ya udah. Akhirnya ada tetangga yang dia orang berpengaruh di PMI Kalimantan itu. Oke. Pangkalan Bun. Nah, dia ngarahin ke kampus Solo. Oke, lewat relasi itu berarti lu dapet jurusan. Berarti lu kuliah atas dasar kemauan orang tua lu, bukan atas dasar ini peluangnya banyak. Bukan kemauan orang tua. Jadi dijelasin ini peluangnya masih banyak. Soalnya kan itu jurusan baru, Mas. Iya. Jurusan baru. Terus aku mikir gini, aku mikirnya. Sorry. Sebelumnya dia ada di mana dia? Sebelumnya si transfusi ini. Yang sebelumnya ngerjain kalau ada darah itu sebelum ada jurusan ini itu analis. Oh gitu. Nah, jadi karena mungkin ya analis job desk kebanyakan akhirnya dipecah. Makanya sebenarnya dokter tuh kan aku waktu kuliah tuh pas PKL ketemu beberapa dokter yang PKL juga kan. Mereka iri. Wah tahu gitu aku ngambil jurusan ini aja. Soalnya dia langsung ke intinya. Iya. Kalau dokter kan umum. Kalau secara akademisi dia apa namanya? Di bawah apa? Dia sarjana muda. Oh, enggak, D3. D3. Bukan D1. AMDKes. AMDKes. Berarti bukan S1 ya? Bukan. S1-nya nanti belum ada. Kalau mau lanjut, D3 itu pas aku masuk baru tahun ketiga. Tapi dia bisa ngambil S1 di kedokteran tuh? Nggak bisa. Kalau mau ngambil S1 larinya ke Kesmas. Kesehatan masyarakat. Oh. Tuh bisa. Mantri ya? Iya. Itu bener ya? Iya. Gitu nggak sih? Mantri itu perawat. Kan lagi perawat. Perawat ya? Nora nih. Nggak pernah belajar. Nggak pernah sekolah gue mah. Yes. Nah kalau di transfusi darah berarti kalau untuk tubuh sama nih abon itu juga untuk tubuh nih. Biar kenyang ya kan. Nih abonnya cuma 13.000 yang ini. 13.000. Tadi yang kotak-kotak udah habis dibantai. Dibantai sama hari. Oke. Jadi itu kuliah di Solo. Geser balik ke Kalimantan apa langsung pindah Jakarta lu? Lulus kuliah. Aku tuh kan masuk suci pas mau wisuda. Itu berarti udah gabung komunitas dong? Aku gabung komunitas dari kelas 1 SMA. Oh, jadi lu masuk di stand up tuh sebelum kuliah? Sebelum kuliah. Oke. Nah, itu kan suci pas mau wisuda kan. Jadi kalau misalnya minggu itu lolos, aku jeda di setahun kuliah. Ya. Karena udah ketinggalan jauh banget sama teman-teman. Oke. Nah, kalau maksudnya KTI-nya loh. Iya. Kalau misalnya nggak lolos, aku wisuda. Iya. Wisuda bisa tahun itu. Kebetulan nggak lolos. Karena Allah nggak lolos dulu nih. Iya. Lu nggak sama sekali nggak lolos waktu itu suci ya? Atau sempat berapa besar? Sempat 11. Yang tahun berapa itu suci? Suci COVID 2021. Oh pas 2021. Oh tapi emang pahit sih itu suci paling pahit sih. Nggak ada penontonnya men. Siannya. Nggak ada penonton. Kalau stand up kan kalau nggak ada penonton tuh stand up nggak ada interaksi jadi sulit. Pokoknya waktu itu yang paling membantu Bang Panji. Itu doang tuh yang ketawa, yang lainnya Bang Radit nih. Mungkin karena artikulasi kali. Semua. Itu biasanya, sorry ya, maksudnya ngobrol sama lu memang gua harus menyimak kata-kata lu ini gitu. ada beberapa kata-kata yang samar kan. Gua malas nih kalau main fisik udah malas gua. Ya udah nggak apa-apa deh. Anu pertama kali ada tanggurak sia dia hanyu ikut-ikutan lu anjing. Makanya gue punya pertanyaan, kapan dia pertama kali berdamai? Berarti dari SMA lu udah berdamai nih. Kuliah. Pas kuliah kan lu gabung di Solo? Solo. Oh di Solo ikutan juga sama komunitasnya? Pindah komunitas ke Solo. Sorry, gue mau nanya perihal bahasanya naon ya? Teknis berbicara lu tuh kan kalau kelihatan dari mata, sumbing itu kan cuma sobek di bibir. Sehingga agak kenapa harus ngaruh sama cara bicara ya? Sebenarnya kenapa jadi gitu sih bicaranya? Jadi awalnya Mas, ini sumbing itu, ini kan nyatu kan bibir. Itu sampai tenggorokan tuh belah gini.
awalnya. Oh, lak-lakan lu juga? Nggak ada. Jadi bukan, kalau ini memang dari lahir. Dari lahir. Oh, gitu. Nah, ibu kayak gini kan. Kalau yang di tengah jalan mah itu kepukul namanya. Sobek. Ini Mas Sumbing anjing. Iya. Karena aku nanya. Iya, aku bantu jawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Keselin sebenarnya. Gini, jadi Sumbing itu secara fisiknya tuh memang lak-lakannya nggak ada. Makanya cara bicara jadi begitu. Iya. Apa namanya? Pronunciation-nya tuh jadi berubah tuh. Di kandungan nggak lengkap. Perkembangannya nggak lengkap. Oh iya. Di kandungan, ya. Anak gue nomor 2 autis soalnya. Kalau autis kan dia di mentalitas ya, bukan di fisik. Ya. Nah itu. Ada adean gue juga fisik tuh si Man yang kursi roda kan dia fisik juga. Berarti Sumbing juga bawaan lahir ya? Bawaan lahir kan? Cuman nggak termasuk disabilitas. Kan ngeselin ya? Oke, bentar ya. Ini gue mau masuk tapi gue agak takut ya. Gini. Gini. Lu dulu deh. Kenapa lu menganggap gini? Lu kepengennya itu dimasukin di disabilitas atau tidak? Sebenarnya Sumbing nih cacat nanggung sebenarnya. Anjing. Bahas lagi. Untung komika gembel. Ada ya cacat. Istilah baru nih, cacat nanggung. Karena memang dibilang keterbatasan enggak. Masih normal gitu. Jalan masih bisa. Secara aktivitas tangan masih lengkap. Kegiatan teknisnya. Paling nggak bisa siul doang. Itu kelemahannya. Tapi lama-lama lu yang gue pukul, lu yang ngomong gue yang lindung nih anjing. Gak bisa siul kan, otak gue jadi ngebayangin ya. Susah sih. Es aja ketemunya susah. Tapi memang gitu Pak. Karena gini, aku kan atlet. Kenapa aku merasakan atlet apa lu? Cacat yang nanggung? Aku atlet silat. Wah, hati-hati lu. Iya. Ya. Tapi ini status lu di atas. Kan lu budayawan. Iya. Ini pelaku budaya juga nih, budayawan juga. Tolol lakuannya, kayak heran kenapa diterima sama budayawan yang lain. Oke. Terus lu atlet tapi kesel karena lu tidak bisa masuk yang di Paralimpik nih. Iya dong. Awal ikut atlet ya. Ya udah ikut aja. Ngalir. Sampai aku kalah nih. Maksud aku kalah, Cok. Harusnya aku Paralimpik ya, harusnya nih. Enggak. Itu lu anjing lu. Masa lu mau ketemu sama yang cacat kaki, cacat tangan? Enggak mungkin tuh licik jatuhnya. Tapi kan benar kan, akhirnya cacatnya jadi cacat tanggung. Iya sih, ya kalau iya sih, kalau bicara secara keseluruhan fisik lu iya. Coba tapi kalau secara teknikal ya enggak lah anjing. Oh jadi gitu, balik lagi gue mau nanya. Jadi lu kenapa suara dan cara bicara lu tuh karena memang sekarang udah ada lak-lakan lu? Enggak ada. Boleh lihat? Ya sudah dijahit, cuman. Boleh lihat nggak sih? Boleh nih. Oke, itu alasannya. Ini maaf ya, enggak nih buat para caprukers karena gue nggak tahu kalau ternyata sampai dalam. Iya. Nah, dalamnya bolong. Lak-lakannya bolong. Ke hidung. Jadi kalau aku lagi flu nih sekarang nih. Slam lu turun ke bawah. Aku nggak buang iris, jadi kesedot. Gitu. Sedot baru buang lewat mulut. Itu bisa ditutup nggak? Oh jadi kalau dibuang lewat hidung malah nggak bisa gitu ya? Bisa, cuman sakit. Keluarnya malas. Malah harus effort gitu. Malas doang. Karena bolong di sini kan? Iya. Di antara alasannya malas doang. Kenapa malas doang? Itu namanya life hack. Alasannya malas doang. Kirain gua ada akademisi gitu ya. Enggak. Alasannya malas. Iya. Bisa aja gini. Bahasanya life hack ya. Dia sama si Davi disingkatin. Malas aja Mas, soalnya secara teknikalnya tuh ada anjing susah nih. Enggak, tapi lu mau lihat enggak? Iya, coba. Oh iya. Iya, jadi ngerti kan di kondisi seperti itu akhirnya kenapa suaranya jadi begitu karena buangan merdu ya, jadi merdu. Bukan. Gue pengen ikutin. Dia mah enak ngomong gitu ya. Gak dihujat warga. Gue nih kalau mulut gue ikutan nih. Dihujat gue sama caprukers. Nggak, maksudnya jadi emang ada gini. Teorinya suara keluar itu buangan angin itu kalau kayak suling
suling kalau ditiup ada lubang-lubang yang ditutup jadi makin jelas. Itu analoginya benar. Dia jadi susah karena ada lubang yang kebuka. Nah, lubang bukaan ini kalau disuling itu lubang yang kalau nggak ditutup suara desis jadi minor. Enggak, suara desis anginnya tuh keluar kan ada suling yang ada tetap itunya tuh. Iya. Makanya jadi susah dia. Gitu kan? Iya. Ketemu. Ini mau bahas suling apa bahas Davi nih? Davi, enggak ini kan analoginya. Analogi biar nonton kan enggak ikutan lihat yang nonton. Jadi tahu. Ini gitu. Kopi enggak ada nih, emang kurang ajar. Kesian nih. Yanto. Di sini ada Yanto nih. Yanto. Kalau di sana kan Yanti, mulus, cantik. Ini Yanto, burik. Burik banget. Hitam, burik, jelek. Namanya Yanto. Orang kan ada sawo matang gitu kulit ya. Dop. Dop ya. Kredus cahaya nih. Dia masuk gelap nih. 1, 2, 3. Nah, tuh kan cahaya kredus kan. Makasih. Gue. Ya, makasih toh. Makasih. Enggak, pertanyaan gue ya. Orang tuh kalau ada tamu dulu yang disuguhi. Lu enggak lihat tadi. Jundul teko. Jadi enggak higienis ini. Iya. Cikopian lah. Cikopian itu apa? Di kopiin dulu. Oke. Lu kan tadi nggak mau kopi karena udah kopi kan, jadi siapinnya teh. Oke. Udah ketemu dulu nih sama gue nih, kepetak dulu nih. Oh, kenapa lu ngomong begitu suara bahasanya? Jadi bukan tadinya tuh gue pikir emang cuman bibir aja yang sobek sampai ke hidung, terus dioperasi. Nah, gue tuh kayak kok udah dioperasi masih gitu ya ngomongnya. Gitu. Ternyata sebenarnya yang diperbaiki cuman bentuk atau dulu tuh sudah dioperasi, udah dijahit gitu. Oke. Cuman waktu kecil namanya luka mau sembuh kan gatel kan. Iya. Lu kopek-kopek lagi tuh pakai lidah. Enggak, ini tarik pakai tangan benangnya. Oh, benangnya. Si pinter. Set. Masih bisa nggak dibenerin sekarang? Sekarang kalau dijahit nggak bisa, ditambal. Ditambal bisa. Nah, di saat ditambal intonasi lu spoken lu berubah nggak? Berubah. Jadi normal. Jadi normal. Ada lem Korea nggak? Nggak pakai lem. Bukan nambal barang bolong anjing. Nambal lak-lakan nih. Lak-lakan yang ditambal. Jangan main-main. Kali bisa gitu ya. Oh gitu. Menarik. Subhanallah ya. Soalnya gini ada dulu tuh ada Alo teh non ya? Sepupu. Ponakan. Sepupu gue sama gitu. Alo tuh ponakan. Iya, ponakan. Jadi sama, tapi dia malah ngomongnya biasa gitu. Biasa. Berarti karena sudah dijahit. Dijahitnya itu berarti memang nggak diapa-apain sama dia gitu. Maksudnya sampai sembuh. Ada diikat tangannya kayaknya tuh. Supaya nggak ditarik. Nggak gitu, Vi. Enak sih Davi ngomongnya enak ya. Dia mah enak. Posisinya dia yang suming kan ya. Kalau kita mau ngikutan sama dia kan kita yang kena ini. Gini Vi ya, tolong. Ini baru masuk season 2. Ini baru masuk season 2. Produk yang baru masuk juga baru UMKM. Tolong ya. Gue mau nanya gini, ada nggak yang sumbing itu cuma di bibir dari lahir? Nggak ada. Kalau sumbing pasti sampai ke dalam-dalamnya juga gitu ya? Paling itu jatuh. Soalnya guruku ada. Ada yang jatuh gitu terus dia robek gitu bener-bener robek. Dijahit ya kayak gini bentuknya. Cuman hidungnya nggak perot. Normal nih lurus. Oh lah, itu kenapa kayak gitu? Nah, dulu tuh hidungnya nggak ada ininya nih. Ini nggak ada. Oh. Nggak ada ininya. Bolong. Jadi langsung kebuka. Jadi lidah bisa nyentuh ini dulu. Oh jadi gue memang pernah lihat tuh, gue pernah lihat ada yang sumbing tapi lidahnya bisa masuk ke hidung. Iya. Ada. Nah, dulunya begitu. Kenapa itu gue nggak kepikiran lak-lakan bolong ya? Iya kan taunya kalau kayak gue juga ya sumbing entah itu. Enggak, gue malah tadi gue tanya. Gue pikir kondisi tidak sempurna itu di area bibir doang, ngerti gak lo? Jadi kalaupun bolong nih, gitu ya? bibir dalam sini ke situ, bukan lak-lakan. Ya. Ini juga kalau kita gini. Bocor dia di sini. Oh jadi nggak tahan? Jahitannya nggak apa ya? Ya. Nggak ada jahitannya sempurna lah. Gara-gara lu juga bangor lah ya dulu ya ditarik-tarik jadi akhirnya gitu. Oke. Gitu. Ya. Makanya huruf vokal huruf yang nggak jelas nih yang ada kayak B. Iya. B itu harus import tuh. Iya. B itu nggak boleh ada angin keluar. Coba. Bebek berenang. Enggak, jangan dong. Bebek berenang. Dolar kuning nanti anjing. Ini aja udah ada rokok. Jangan dong. Lu digitu-gituin gak sih dulu? Lu digitu-gituin gak lu? Enggak. Enggak ada yang diarak gitu. Enggak tahu. Lebih ke enggak tahu.
Nih, menurut lo ya, pandangan lo, mereka-mereka yang suka ngebully teman-teman yang disabilitas, teman-teman yang tanda kutip cacat fisik ataupun cacat mental, salah nggak? Bulinya gimana dulu nih? Soalnya aku dulu dibully itu sampai yang dibilang ekstrim. Wah, betul. Gimana tuh? Ya diludahin, dipukulin, iya, ditelanjangin. Kalau itu jahat sih, kalau itu jahat. Kalau masa aku toleransi bully nih, ya kalau ya kena ceng-cengan aja. Tapi kalau fisik kalau jahat sih. aku sampai ditelanjangin di kelas gitu. Wah, gitu. Tragis sih kisahnya. Nggak, tapi emang di Indonesia tuh Kemal tuh pernah dianggap gila sama lingkungan. Karena masalah. Iya. Gila itu gila tahu. Akhirnya karena gue dengar, tapi kebetulan alhamdulillah masya Allah, gue sama istri gue itu termasuk orang tua yang alhamdulillah sama Allah dikasih cepat sadar menghadapi hal-hal seperti itu. Sebagai orang tua anak yang berkebutuhan khusus. Jadi gue nggak marah, gue langsung balik badan, gue berusaha untuk ngejelasin, Kemal bukan gila sayang. Kemal itu autis. Jadi dari lahir Kemal itu mentalnya nih isi kepalanya nggak kayak kalian. Makanya kalian harus bersyukur sama Allah dikasih sempurna gitu. Nah alhamdulillah gue sama bini gue tuh sama Allah diizinkan cepat menerima kondisi seperti itu. Tapi di Indonesia 90% tuh orang tuanya yang lebih tidak siap dibandingin si anak. Secara mental. Kasihan tuh orang tuanya sebenarnya. Tapi kalau sampai fisik kayak lu mah keterlaluan sih. Kalau itu udah parah. Itu jahat sih. Kalau itu sih gue tempeleng gue. Gue kelihatan kayak gitu gue tempelengin sama gue. Iya. Soalnya bodoh amat belum masuk silat dia. Nah makanya alasan gue masuk silat itu. Untuk ngelawan. Mau ngelawan. Bagus sih. Nah jadi ya walaupun bukan berarti itu benar, tapi menurut gue itu alasan yang sangat bisa diterima gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya benar. Yang ngebela gitu. Soalnya siapa lagi? Ya kan nggak bisa tadi. Iya. Harus banget dijelasin si anjing nih. Ya tenang ya, jangan ada yang hujat. Gue yang hujat, tenang. Berarti gue tempelin Sereno. Terus. Ya soalnya dulu kalau kita lapor orang tua, misalnya di sekolah nih, dibully dulu, lapor orang tua sekolah. Udah selesai orang tua pulang, dipukulin lagi, lebih dipukulin gitu. Benar sih. Lebih SD berarti tuh ya? SD. Nah masuk SMP, aku masuk SMP PGRI. Waduh. Nah itu kalau di tempatku nakal semua tuh isinya. Ya biasanya dulu zaman gue juga PGRI. Ya, nah. Jadi gini, gua dulu aing ya PGRI berarti. PGRI. Dan gua termasuk yang nakal lagi. Gua termasuk si anak nakalnya tuh. Nah, PGRI berapa sih? PGRI 5 Sabori aing. Belum aing PGRI hiji aja. Proud. Siapa Piwan? SMA kan? Gua SMP-nya SMP Sabori gua. Nah, aku masuk SMP PGRI. Dalam pikiranku, ini anak nakal semua nih. Berarti aku harus punya perlindungan diri. Iya. Silat. Silat seminggu, 2 minggu, sebulan. Kok adem ayem? Enggak ada yang ini. Enggak ada. Enggak ada. Nah, ternyata tuh bener kan kalau ketemu Min jadinya positif. Iya, benar. Jadi aman. Pokoknya sekolah itu damai, Mas. Enggak ada yang saling bully, enggak ada. Ngebulinya keluar. Iya sih, mungkin. Iya, itu masuk di akal sih. Masuk di akal karena gue juga dulu zaman di PGRI 5 kan dulu kan gue di Kalongan dulu kan, sekolah kan. Terus ya soleh kan, alhamdulillah. Ya kan? Tarik lagi ke Bogor kan. Sekolahin lagi deh. Iya. Karena kan dulu kan sistemnya mau masuk pindah sekolah tuh susah kan. Akhirnya SMP lagi di Bogor, PGRI 5. Nggak dibully sih gue. Sebagai anak baru tuh di PGRI 5 nggak dibully. Karena musuhnya di luar. Iya, musuhnya yang di luar. Iya benar. Benar masuk di akal. Kayak aku. Iya, gue juga nggak kepikiran loh. Dulu gue sempat mikir, gue anak baru mulai dari nol nih gitu. Kalau masuk dari sekolah dari awal dari kelas 1 sih kita masih punya teman seangkatan yang bisa fight bareng-bareng kan ya. Karena kebetulan gue bukan di kalangan yang dibully lah gitu. Maksudnya secara fisik, secara kelakuan bukan fisik ya. Secara kelakuan potensi gue dibully tuh kecil memang. Kalau dipalak iya. Kecil. Justru potensi gue lebih ke ngebully sama malak kalau gue potensi ya. Budak Arab tuh udah bangor tuh gitu. Jadi potensi gue malah jadi pembulinya sebenarnya. Tapi alhamdulillah memang gue gak suka bully-bulian dari kecil tuh. Nyokap, bokap selalu wanti-wanti di situ. Jadi gue nggak khawatir kalau masuk dari kelas 1. Cuman kalau masuknya di kelas 3 kan biasanya anak baru nih sih bang. Otak gue juga dulu gitu tuh, begitu mau masuk tuh kayak gue harus berantem dulu nih supaya gue diterima di circle-an ini nih gitu kan. Karena otak gue kan bandel, ketemu anak bandel nih, wah anjing nih, fight dulu nih gue nih, sebelum kayak gitu kan. Iya. Ternyata berkata Davi, begitu masuk tuh damai men. Jadi kayak nambah pasukan gitu. Nambah pasukan nih.
Gitu. Nih, Suci pernah dapat lalu menang di Suci berapa atau di tahun berapa? Itu 11 besar dia tadi. 11 besar loh ya? Iya, 11. Oh, 11 besar. Gak masuk 10 kenapa? Materi nggak lucu? Karena itu nanggung ya. Ini. Karena nanggung, cacat nanggung. Ya, tiap kompetisi kalahnya dinanggung terus ya. Waktu Olimpiade kalah dinanggung. Iya, Suci. Suci. Nanggung kan. Nanggung lagi. Ini. Gara-gara belum. Nggak berkembang. Jadi dari kalau awal. lu nya merasa apa? Ya iya. Lu ngerasa emang tidak berkembang Tidak materi berkembang. secara materi dan ininya. Nah, kalau mereka yang lain-lain itu di awal nggak ngegas. Oh, lu lucu duluan nih. Aku lucu Lu duluan. ngegas duluan. Sampai di Iya ini sama. Kalau secara orang. strategi di stand up comedy tuh kalau kompetisi yang kenceng lu taruh di depan itu berat ke depannya lu. Amin. Oh, berat ke depannya. Barometer lu jadi di situ paling rendahnya. Jadi down jadi. Jadi besoknya ya lu harus lebih dari itu. Iya, Sejelek-jeleknya minim di situ. Karena udah dikasih standarisasinya dari awal yang Ya udah ger nih. gitu ya. Nah kalau nextnya minimal lu harus di situ. Begitu turun dari situ tuh kerasa Iya. banget di stand up. Gitu aku keluaran. Itu 2000 berapa? 2021. 2021. 2021. Ikutan sucinya. Kalau ikutan stand up-nya 2014. 2014. Tapi ya itu sih gua anyway ya, lo selalu tahu gua tuh nggak punya mental ikutan kompetisi. Tapi kan masuk ke Suca kan? Enggak. Oh enggak. Enggak, gua nggak ikutan kompetisi. Metro TV. Metro TV gue dulu. Gue tuh kalau udah berkompetisi, mental gue anjlok langsung. Dan Gak bisa gue nggak mampu. Dan gua Aku sama mas sebenarnya. Nggak mampu gue. Dan gue tuh kaget ketika dia Metro TV, anjing si anjing ngetop goblok. Nggak terima dia. Gue nggak terima. Nggak terima dia. Karena karir dia mulai turun. Jadi nih asal lu tahu ya, Vi. Gue sama dia itu pokoknya emang dengki aja, saling dengki. Ini. Dia casting, gue casting, nggak mau kalah. Begitu dia berhasil, gue gagal. Sombong sih anjing. Gagal ya. Gue dapet dong gitu. Itu peperangan kami berdua dari dulu. Jadi begitu karir gue naik, dia turun. Wah, gue bahagia banget. Langsung gue kasih lihat gimana rasanya jadi artis turun pamor gitu. Sekarang bareng. Anjir. Ya, pertemanan kami sekeras itu memang. Ya, emang gitulah. Ya, itu rasain aja. cara kami saling mencintai lah satu sama lain. Tapi balik lagi kalau gua dulu ya, gua tuh gini, kalau gua tuh tidak, karena bertolak belakang dengan apa yang ada di hati dan pikiran gua tuh tidak merasa bahwa karya itu layak dipertarungkan. Ini bukan nyalahin yang berkompetisi ya. Gua tuh ngerasa kayak karya tuh punya segmen masing-masing. Gak bisa karya lu dibilang lebih bagus dari karya gua tuh gak bisa. Karena karya lu ada yang suka, karya gua juga ada yang suka. Gitu. Ada pasarnya masing-masing. Ada pasarnya masing-masing. Nah terus gue tidak punya jiwa kompetisi. Gue tuh nggak suka ngerebutin sesuatu sama orang lain. Gue nggak suka. Jadi kalau ada orang yang mau, ya sok wae tuh duluan gitu. Serius. Jadi nggak pernah gue bisa ikutan kompetisi. Waktu street comedy tuh gue pernah ikutan. Itu juga nggak sadar ikutan gue. Nah sama aku Suci juga mas. Gue nggak sadar kalau itu kompetisi street. Jadi di stand up, bukan mas stand up, nggak tahu dia. Ini gue kasih tau ya bro. Di circle gue.